Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat surat yang ke-41 ayat yang ke-33, halaman 480. Dan siapakah yang lebih baik qaulan perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru, memanggil atau mengajak kepada Allah, wa amila salihah, dan dia mengerjakan amalan saleh, wa qala, dan dia pun berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Menurut beberapa riwayat, antara lain adalah bahwa di antara orang yang terbaik ucapan perkataannya adalah muazzin. Karena muazzin adalah orang-orang yang memanggil, menyeru, mengajak, menghimbau orang untuk melaksanakan ibadah menyembah Allah 5 kali sehari semalam. Adakah yang lebih baik perkataan daripada itu? Jawabannya tidak ada. Tapi ayat ini umum. Siapa saja yang mendakwahi, mengajak, menyeru, termasuk mengajar, memberi nasihat, memberikan petunjuk, bimbingan, arahan kepada agama Allah, atau untuk mengenal Allah, atau untuk mempelajari agama Allah dan seterusnya, maka ini adalah orang yang ahsanu qaulan. Kajian kita tempo hari bahwa di antara keistimewaan, ketinggian ketika azan dikumandangkan itu, setan lari, lintang pungkang, terberit-berit, sampai digambarkan bahwa dia keluar kentutnya. Ada yang memahami hakiki, sebenar-benar kentut keluar. Ada yang memahami bukan hakiki, tapi ketakutan luar biasa, lari terberit-berit karena takut, tidak mau mendengarkan azan itu sendiri. Terima kasih. Kemudian juga kaji yang lampau, karena setan jin itu takut kepada azan, tidak mau mendengarkan azan, sebab kalimat-kalimat azan itu adalah kalimat-kalimat termasuk kepada kalimatillahi tammah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jika setan menampakkan dirinya dalam bentuk macam-macam kepada kita, maka kumandangkanlah azan. Kan itu kaji ke petang hari Rabu yang lampau.
Kita jelaskan hadis-hadisnya dan syarahan para ulama. Intinya jika nampak hal-hal yang menakutkan, apakah hantu waru-waru, hantu melau, hantu-hantuan, karena dia juga diberi izin oleh Allah untuk menjelma dalam bentuk sosok tertentu, jin-jin itu. Nah, tiba di setannya, jin setannya, tentu dia menjelmakan diri dalam bentuk hal yang aneh-aneh. Nampak ketemu azan saja dengan suara keras, tapi jangan menjerit. Orang yang menjerit suka setan. Tertawa, terkekeh-kekeh, terpingkal-pingkal, kaluai ada dari bawah tu suka setan. Betul. Rasulullah itu ketawa tidak menganga selebar-lebarnya, tidak takah-kah. Takah-kah itu diterjemah orang maksudnya takekeh-kekeh. Biasa dia nama takah-kah ya. Pak, dia senang kesurupan itu terjadi bagi orang yang tidak kenal, tapi ada sekelilingnya orang menjerit histeris, masuk setan. Jadi berteriak mengumandangkan azan itu bukan menjerit, biasa saja. Dia takut sama azan. Nah, kaji kita pagi hari ini masih itu juga banyak orang di sebagian tempat di sebagian tempat kadang orang azan dia ribut. Makin keras suara azan, makin tinggi pula volumenya berbicara. Bukan di luar masjid, kadang malahan di dalam masjid. Setan lari, tidak mau dengar. Kita atau kalau tidak kita orang lah, orang kita lah, atau kita orang lah. Ketika azan dikumandangkan, kenapa tidak diam? Kadang-kadang ketika itu pula ingat untuk bicara. Ada saja yang akan ditanyakan. Itu kan apa namanya? Kalimat yang dibaca oleh muazin itu pertama takbir. Kalau kita maknai Allahu Akbar, kan akbar itu kan lebih besar dari segala. Untuk itu juga bisa kita maknai, jangan besarkan pula suara kita daripada suara azan. Jangan tinggikan otak kita daripada azan dikumandangkan. Kalau kita maknai sampai ke situ, karena yang diucapkan Allahu Akbar. Makanya dalam apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Azkarun Nawawiyah, juga dikutip oleh Syekh Syed Sabiq dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah, hanya 3 orang saja yang diperkenankan untuk tidak menyimak, tidak mendengar, dan tidak menjawab suara azan. Pertama, orang sedang salat, tidak perlu dia putuskan salatnya. Dia. Kedua, orang sedang di WC, tidak perlu pula dia tahan o'oknya keluar. Di samping itu di WC tidak boleh kita berzikir menyebut nama Allah.
Yang ketiga sedang jima berhubungan badan. 3 ini saja. Bahkan beberapa pandang ulama ketika berdoa pun stop doa. Karena doa bisa disambung, sudah azan tidak bisa di stop. Tunggu dulu, ambo doa sebentar. Tidak bisa. Zikir bisa ditunda, tapi dengan azan tidak bisa ditunda. Karena azan itu juga zikir, puncak zikir malah. Baca Quran juga disukai kita untuk menutupnya dulu. Ambil batasnya, simak azan. Kena azan. Bahkan salat pun tunda dulu, salat sunat. Kecuali di hari Jumat bagi kami laki-laki. Jika laki-laki masuk ke Jumat, azan sedang dikumandangkan, langsung saja tahiyatul masjid. Jangan berdiri dulu, karena jika berdiri dulu setelah azan lalu dia salat sunat, luput dia mendengarkan khutbah. Khutbah itu memang lebih utama daripada mendengarkan azan. Tetapi kebanyakan kita atau kami laki-laki justru masuk lambat. Ketika azan dikumandangkan dia berdiri, selesai azan dia berdoa sebentar lalu salat. Orang khutbah. Luput, terlewat dia mendengarkan khutbah. Maka pilih yang paling kecil risikonya. Apa itu? Tidak mendengar azan, langsung salat sunat. Setelah itu langsung dengarkan khutbah Jumat. Kalau dia berdiri tegak di dalam masjid menyelesaikan orang azan, selesai azan, biasanya kami laki-laki seperti itu. Baru dia salat 2 rakaat, nah khatib sudah berkhutbah. Jadi menurut fatwa Syekh Utsaimin kalau saya tidak salah, kalau itu yang terjadi, masuk masjid laki-laki, azan dikumandangkan Jumat, langsung salat sunat. Ringkas, dari masjid, duduk, dengarkan azan. Itu pilihan beliau. Kenapa? Ini pengecualian. Tapi kalau salat zuhur atau asar atau maghrib isya, ya kita masuk masjid tegak dulu. Supaya dapat 2 fadilah. Namanya fadilatain, 2 keutamaan. Pertama, keutamaan mendengar azan. Setelah itu bisa salat sunat tahiyatul masjid atau rawatib. Dapat 2 fadilah. Kalau dia langsung salat, fadilah azan tidak dapat dia. Jika salatnya bukan salat Jumat. Demikian apa yang dijelaskan oleh beliau dalam jawaban beliau. Nah, kembali kita. Jadi aktivitas apapun sebenarnya kalau azan dikumandangkan, lebih-lebih orang yang berada di dalam masjid, surau, musala, diam dulu. Tapi justru ketika itu memancing pula semangat orang untuk bercerita, bertanya. Kita pun menjadi risih. Mestinya kita ketika itu kalau orang mengajak, berani seketik. Jangan demi menenggang orang kok. Tabau lo gitu. Itu sebagaimana dijelaskan oleh beliau tadi telah kita kutip dalam kitabnya. Sebab iblis, setan lari mendengarkannya. Takut dia. Kita bukannya lari, malahan mengheboh bicara. Kan kebal kita dibanding dengan iblis, setan. Kebal namanya itu.
Karena setan manusia dia anti tahan zikir. Dibaca pun auzubillah dia enggak mempan. Setan manusia itu di hari ya. Hoi, mota ya kau. Ta, nazan. Bahasa kaminya lah menjadi kulike. Tahu kulike? Dah yang salah. Aku ya. Oh galak dah. Kebiasaan. Khulikat, asal kata khulikat, diciptakan seperti itu bentukannya. Itu kata Nabi ini, andaikan tahulah orang lau ya'lamun nas. Jikalau tahulah manusia ini kan katanya lau itu imtina jawab. Maafin nida wasafil awal. Apa pahala ganjaran keutamaan ketinggian derajat yang akan diraih diperolehnya daripada saf pertama di depan. Ananda ini kan sudah dengar ini. Kalau masuk masjid, baik di tempat kita ataupun di mana saja, langsung ke depan. Fahim? Ke depan. Sebab andai jikalau tahulah manusia apa yang terdapat di azan dan saf awal, ma fil adzan was-safil awal, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya, illa ayyastahimu alaih, melainkan dengan jalan berundi, lastahamu alaih, pasti mereka mau berundi untuk mendapatkan tiket itu. Kalimatnya lau, andai. Ini apa? Betapa tingginya, betapa utama, betapa istimewa, agungnya orang yang azan, sehingga untuk bisa azan itu harus pasang undian, qur'ah, antrian, maura antrian. Anda tahu ini. Masalahnya Anda itu tinggal di tahu. Baru bisa mereka azan setelah berundi. Berebut mereka itu. Karena keistimewaan azan itu luar biasa, sangat luar biasa. Ada akan timbul pertanyaan, kami wanita bagaimana? Wanita ikut menyimak azan dan seterusnya, dia sudah dapat nilai itu. Begitu juga saf awal. Hadisnya sahih. Nah, beruntunglah orang yang Allah beri nikmat kepadanya, suaranya bagus. Suara rancak berasiah. Pakailah suara untuk azan. Karena siapa yang man azana sintai asyrata sana, siapa yang azan sepanjang 12 tahun. Bukan azan terus saja kerjanya. Di waktu-waktu salat masuk 12 tahun dia azan. Wajib lahul jannah. Dia berhak, pantas, patut, mesti masuk surga. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi, dan ditulis, dicatat dengan azan yang dikumandangkannya itu fi kulli yaum, setiap hari, situna hasanah, 60 kebaikan. 60 kebaikan. Satu kali azan dapat 60 kebaikan. Wa likulli iqamatin, setiap iqamah yang diserukannya 30 hasanah, 30 kebaikan. Tambah dengan pahala berapa orang yang salat lantaran azannya, dia dapat semua. Hadis sahih.
Hadis sahih Ibnu Majah 728. Kan keistimewaan tuh. Masalahnya kita awak entah tidak tahu atau memang menganggap remeh azan. Enggak sepele. Tidak ada agama apapun di dunia yang seperti itu. Karena agama apapun kan ciptaan manusia. Sehingga ketika ada rencana sahabat-sahabat dulu untuk mengasih tahu, memberitahu bagaimana cara memanggil sekaligus memberitahu kepada manusia orang banyak bahwa salat sudah masuk, ada yang mengusulkan lonceng, trompet, bendera, api unggun. Setiap masuk salat kibarkan bendera, liwak. Ini bendera. Atau hidupkan api unggun nampak asap. Atau pakai buk, pakai trompet lah seperti Yahudi. Atau pakai jaras, pakai lonceng seperti Nasrani. Itu usulan. Disepakati pakai lonceng lah. Rasulullah sebenarnya enggan. Tapi karena itu usulan bersama, beliau diam saja. Malam harinya turun titah perintah melalui mimpi bahwa kalau akan salat ini Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kalau nanti akan ditegakkan salat jamaah, ini iqamat namanya. Apa itu? Bahwa azan itu istimewa. Segala macam ide, segala macam usul ditolak. Jika ingin memberitahu orang banyak bahwa waktu salat sudah masuk, ini kalimatnya. Jangan bersorak. Pengumuman atau bunyi serine dan segala macam. Tapi azan itu bahasa kitanya pemberitahuan, pengumuman. Azan artinya pemberitahuan atau namanya azan. Jadi azana memberitahukan, mengumumkan. Orang yang memberitahukan mengumumkan muazzin. Bangga menjadi muazzin itu sebenarnya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis-hadis sahih bahwa muazzin itu adalah yughfaru lahu mada sauti. Orang yang azan itu sepanjang sejauh mana suara azannya dapat dijangkau, diampunkan dosanya. Akhirnya azan yang pertama itu dikumandangkan oleh Bilal. Karena suaranya keras juga bagus. Anda sautan. Bukan yang mendapat petunjuk untuk azan itu yang azan. Kata Rasulullah kepada orang yang menempatkan mimpi azan itu begini, disetujui Rasulullah, begitu caranya. Kata Rasulullah, ajarkan kepada Bilal ini kalimat supaya dia azan. Jadi yang pertama kali azan adalah Bilal. Kenapa pilihannya Bilal? Suaranya di samping keras, bagus. Jadi ananda kita ini jangan paksa pula untuk azan. Kalau suara kita seperti iti angsa, jangan azan pula. Atau menjerit-jerit tentu arah, jangan. Azan itu kalimat-kalimat mulia, pelajari makhrajnya, cara melantunkannya, jangan hanya mengandalkan irama. Karena yang kita baca takbir, tahlil atau syahadatain, seruan ajakan hayalatain. 3 itu azan itu. Takbir, syahadatain dan hayalatain. Takbir Allahu Akbar.
Syahadatain itu syahadat. Hayya 'alatain, hayya 'ala, hayya 'ala. Lafazkanlah kalimat itu walaupun tidak wajib orang yang muazin itu berwudu, tapi patut sepantasnya berwudu dulu. Karena yang akan kita lafazkan kalimat agung, suci, membikin setan lintang pungkang lari. Kalau nampak setan kita azan lari juga dia. Kaji kemarin. Ketemu iblis, ketemu setan. Menakutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari dia. Tapi membacanya dengan sepenuh keyakinan. Ini sudah ditunjuk kita caranya menghadapi setan, azan. Walaupun sekarang masih orang berselisih pendapat, kita tidak akan mengkaji persisiannya. Ketika bayi lahir, azan. Ada yang membenarkan, ada yang absen, ada yang mengkritik. Nah kita tidak, kita ambil saja hikmahnya. Ya, kalimat yang didengarnya Allah Akbar. Nah, sama kenal dia. Karena tidak satu pun manusia yang lahir melainkan dia dicengkram oleh setan. Azanlah. Lepas cengkram setan. Dan begitu seterusnya. Itu azan. Jadi sementara anak-anak muda banyak di sini, bagi yang suara yang bagus, pelajarilah azan. Pergunakan suara bagus itu untuk menjadi orang yang ahsanu qaulan. Kan tadi ayat yang kita awali, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada lagi yang terbaik, yang lebih baik ucapan perkataan daripada menyeru mengajak kepada Allah. Kami yang suara kami ini seperti batuang di balah kapak, tentu kami tidak akan merebut pula itu, yang lain pula kami ambil. Karena jalan ke surga berjuta-juta banyak jalan ke surga. Tidak perlu pula kita ini memaksa diri pula untuk azan. Sama ya bunyi suara gagak itu dibanding dengan murai, baguslah suara murai. Pilihlah suara orang yang azannya bagus. Anda ini pelajari. Apa? 12 tahun azan layak masuk surga. Setiap azannya dikasih 60 kebaikan. Setiap ikamahnya 30 kebaikan. Hadis sahih. Diampunkan dosanya sejauh, selama panjang azan itu, selama itu diampunkan dosa. Terus istilahnya delete. Pada kita yang berkomputer dan segala macam, di delete dimulai itu. Panjangkan suara, terus di delete. Delete. Low. Kan tak pulang lah sadalahnya. Dihapus. Suara panjang, dihapus terus. Selama suara azan keluar, selama itu penghapusan dosa. Maka di kita dianjurkan azan itu perlahan, lamakan. Memang ada riwayatnya. Tidak usah tagak sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janganlah. Kan ada pula kawan kita yang anti irama. Tidak begitu. Yang tidak benar itu jangan menekan ke irama, lupa memperhatikan makhrajnya. Suaranya bagus, indah. Cuma kalau dia tidak pula mempelajari lafaz azan, cara pengucapannya, nanti menjadi salah lagi. Bayangkan sepanjang suaranya itu keluar, sepanjang itu apa namanya? Penghapusan, dihapus dosa. Hapus dosa. Selantang sekeras suaranya, siapapun yang mendengarkan suara azannya itu, siapapun yang mendengarkan suara azannya itu menjadi saksi nanti di hari akhirat. La yasma'u sawtahu
syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Ini hadis Bukhari ini. Intinya siapapun yang mendengar azan itu intinya, manusiakah, jinkah, pohon-pohonkah, batu-batu atau tanahkah, baik yang basah, ratap ataupun yang kering, semuanya menjadi saksi dan dipanggil oleh Allah nanti menjadi saksi dari kiamat di akhirat bahwa orang ini mengumandangkan azan. Cukup rasanya azan kita, lalu salat orang gara-gara azan kita, pahala salatnya dapat di kita tanpa mengurangi pahala salat itu. Ini tidak kemana akan dicari itu, tidak kemana dicari. Kalau kami guru ini mengajar kami, berapa orang yang mengamalkan ajaran kami dapat. Orang azan begitu. Kami yang guru-guru, salah satu keistimewaan keutamaan guru kan begitu. Sampai mati dia sekian lama akan tetap mengalir kepadanya pahalanya. Sokonglah orang menjadi guru. Karena salah satu manusia terbaik di atas dunia ini adalah guru. Mu'alim, guru. Tidak ada yang sebaik itu. Bahkan sudah menjadi lagu nasional. Kita bisa pintar kena siapa. Maka dikasih pahala sebanyak orang yang ditunjuki, diajari, mendapat ilmu pengetahuan daripada dia. Selagi bermanfaat, dimanfaatkan, dipakai sepanjang hayat. Sepanjang itu pula terus Allah menyusulnya terus. Bedanya azan selama di azan. Selama di azan, sepanjang azan berapa orang salat tuh? Sudah terdengar di istiqamah orang azan. Salat oleh. Baik dia datang ke masjid ataupun di rumah. Salat dia. Berpahala. Pahalanya dapat diraih oleh orang yang azankannya dia salat lantaran terdengar azan di istiqamah. Nah kalau bahasa kemana dicari lego? Enggak dua kali. Dalam hadis sahih lain disebutkan begini. Kitab riwayat Imam Hakim. Dikatakan isnadnya sahih. Inna khiyara ibadillah alladzina yura'una asy-syamsa. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik itu adalah para penjaga matahari, pengimbala matahari. Namanya Riya'us Syams. Apa itu pengimbala matahari? Dulu saya dulu kala sebelum ada jam atau digital, orang azan dulu itu melihat matahari. Subuh-subuh keluar, kalau sudah nampak fajar, sebelum matahari terbit kan ada fajar. Azan dia. Subuh. Ke tengah hari, lihatnya apa? Bayang-bayang. Sudah lewat sedikit, azan dia. Nanti asar, bayang-bayang sudah 2 kali panjang badan. Asar. Maghrib nanti lihat matahari. Sudah hilang mataharinya. Masuk asar. Malam hari nanti hilang pula warna merah. Isya nih. Jadi katakan dia pengimbala matahari. Sekarang sudah gampang saja. Orang hanya tinggal lihat jam digital itu. Nah, bunyi setiap kali azan. Makin ringan. Tapi ingat pahala orang sesuai azan dengan kita sekarang berbeda. Orang dulu memang melihat matahari. Jadi kata di sini inna khiyara ibadillah. Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah itu adalah alladzina yura'una asy-syamsa wal qamar wan nujum wal adillata li dzikrillah azza wa jalla. Intinya begitu. Jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah tidak pantas, tidak patut orang azan kita ribut bicara atau tidak fokus mendengar. Taruhlah orang azan tapi kita main HP, kita juga tidak pantas. Dengarlah azan itu.
Bayangkan pohon-pohon, batu-batu, tanah, burung-burung semua mendengarkan azan. Menjadi saksi nanti di hari kiamat. Karena muazin itu kan atwalun nasi a'naqan namanya. Orang yang panjang lehernya nanti di hari kiamat. Jangan bayang kepala leher jerapah, itu tidak begitu. Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Panjang leher itu maksudnya dia orang yang paling diperhatikan. Orang yang tinggi kan paling nampak. Atau dia orang yang paling banyak harapannya untuk dapat pahala insyaallah. Sebab orang yang ingin mendapat sesuatu dia menulang ke kepalanya supaya menonjol. Dijulurkannya kepalanya untuk mendapat fadilah, keutamaan, keistimewaan. Muazin termasuk orang yang dicemburui nanti di akhirat. Itu masalahnya ya bakal kita sebagian jarang mendengarkan bagaimana azan, fadilah, keutamaan azan, keistimewaan, kedudukan azan sehingga kita anggap sepele. Jadi kalau menurut pendapat saya atau ambo kalau orang azan kita apsi menape ndak yo dapat fadilahnya dah. Dapat fadilah kan. BP. Lain tandang betul nak mengadua, tapi kita kan bicara dengan kawan yang di AP itu. Jadi menurut pendapat saya, apapun kalau sedang azan, hentikan semua, fokus menyimak azan. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin idza sami'tum an-nida. Apabila kalian mendengar an-nida itu suara panggilan. Nama azan itu kan nida, sautun nida. Namanya dua. Pertama namanya azan, azan pemberitahuan pengumuman. An-nida seruan yang diserukan dengan suara keras. An-nida. Dulu ketika mula-mula azan tidak di masjid. Tidak di masjid. Di luar. Ada rumah perempuan, seorang perempuan di Madinah itu rumahnya yang paling tinggi, ada di atas rumahnya itu azan. Oh, tidak pakai mic. Tidak dalam masjid, tidak dalam masjid. Karena azan itu tujuannya apa? Tujuannya apa azan? Memberitahu. Makanya azan itu memang harus pakai mic. Salat jamaah tidak perlu. Salat jamaah bukan untuk orang luar. Di kita kan salat jamaah, langkih kan kareh keluar. Parang mic. Salat jamaah itu orang yang akan diimami dalam masjid. Halo. Yang akan diimami orang luar enggak. Kalau azan perlu. Oi, kemarilah. Kan itu masalah enggak? Hayya, ke sinilah. Pasal kami kanyiaklah. Hayya ala salah, marilah, mari. Setelah diberitahukan, ke sinilah, tang. La haula wala quwwata. Kenapa la haula wala jawabannya? Tidak ada daya upaya kita untuk itu. Kita lihat Allah juga yang beri taufik. Karena tidak semua orang yang mendengar azan datang. Halo? Tidak mengarainya ketika azan terdengar. Tapi kalau panggilan lain, mengarai. Mengarai sih, tidak mengarai ya. Hilang apanya? Hilang tenaganya. Jadi apanya estrados tidak bisa. Tapi kalau suara lain datang panggilan, yalah. Apa bisa kau kemana? Ada mana kau? Guys, pergi senang suak atau kita ada acara, tanya telinganya. Tapi kalau azan, ini suiknya model plastik tabaka yang ke bawahnya. Maka ketika mendengar hayya ala itu la haula, tidak ada daya kita. Artinya dalam tafsir Ibnu Abbas, tidak ada la haula bina, tidak sedikit pun kita punya daya upaya kemampuan untuk melakukan ketaatan kecuali atas bantuan Allah juga. Kita diberi oleh Allah itu. Diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk mau mendengar azan. Luar biasa. Nah, namanya an-nida. An-nida, seruan. Lah sakareh itu seruan
lah selantang tu bernama nida. Nah, iza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan an-nida itu, faqulu, ucapkanlah mithla ma yaqulul muadzin. Seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandang pengumuman itu. Seperti ucapannya, illa hayalatain, kecuali ketika membaca hayalatain. Ketika itu jawab la haula wala quwwata illa billah. Mestinya itu. Jadi kita diam, kita menyimak itu untuk mendengarkan lafaz Allahu Akbar. Lalu kita jawab Allahu Akbar. Namanya takkid. Kita tambah waktu setengah minit nih. Halo. Setengah minit saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. Namanya takkid. Takkid lafzi. Mengulang kalimat yang sama untuk menguatkan, memantapkan, meneguhkan, mengukuhkan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Iyo. Allah tu Maha Besar. Sabana Maha Besar. Tu bahasa awak. Kan terjemah bahasa awak kan Maha Besar. Sabana itu kan Allah lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jawapan awak? Jawapan awak. Allahu Akbar. Mengulang kalimat yang sama namanya takkid lafzi. Memantapkan, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan erat sabana yu Allah tu Maha Besar. Yu mana? Sabana yu mana tu Allah Maha Besar. Mantu bahasa awak. Sampai kali diulang. Penegasan. Kalau kalimat syahadatain kembali kita memantapkan, meneguhkan kalimat syahadat itu. Luar biasa itu. Itu makanya simak, dengarkan kajian itu. Nah, kesimpulan adalah siang. Kesimpulan kaji kita, satu, banyak hal yang terkadang karena kita tidak tahu kita sepelekan. Nampal yang dake, dengar. Nampal yang dake. Kalau mau jawab. Iya. Uni pasang televisi 1000 di rumah, baka jawab saudara Zantun. Azam Malaysia, azam Singapura, azam Jakarta, nak cik saya jawab. Nama Nampaliang. Nampaliang. Langsung semua potong juga tu. Lajaleh mau jual na. Di Sinan 5 azan. Dari bawah itu Jalal. Dia datang lo 1000-an masjid raya. Kali itu. Tu tiba lo masjid orang Kaliang. Baru. Tu tembok lo. Tu masih Aguang lo jadi itu mau ke tetangkuk mau ke ngapain juga. Parang. Anda balah azan tapi imam jangan. Yang paling dekat itu Jalil saya. Pasang tengok itu Jalil. Lah. Itu kaji kita pagi hari ini. Semoga berfaedah manfaat untuk saya dan kita semua. Perkenankan ambo setiap Rabu membawa anak-anak 3 tu. Anak-anakku namanya sekolah SCU, sekolah calon ulama spesial. Spesial guru spesial, pelajaran spesial, tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Gurunya pun dari luar negeri, mantan Al-Azhar, Maroko. 5 orang Ustaz Dino ya. 5 orang ya. 5 orang gurunya spesial, mereka ditargetkan 50 orang. Digratiskan. Mangok saya tak gratis. Gratis. Bagaimana caranya? Nanti pula pikirkan caranya lah, semuanya gratis. Spesial di kader semenjak awal 4 tahun. 3 tahun pertama belajar. Ayo ambo belajarnya mereka bawa dari maghrib subuh. Jadi maghrib subuh 3 waktu tarikh pagi. Setelah itu mereka belajar dengan guru-guru mereka. 3 tahun penuh. Setahun pengabdian, 2 bulan pengabdian kemasyarakatan, 8 bulan lagi pemantapan kitab-kitab. Doakan saja. Doakan saja. Doakan koyo. Mula-mula anakku jadi orang. Itu belakang. Laki-laki perempuan dari Aceh, dari para pesisir jauh-jauh lah. Sebab orang wakku calik lu. Calik lu. Habis kalau jatuh saya durian berarti cengangat. Tuh perkenalan awak
pagi kini semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.